Kalau kita baca di dalam Keluaran 9 ayat 4, dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Tuhan mengadakan satu perbedaan antara orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia, orang-orang yang berharap dan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan memberikan satu ketenangan. Dia melindungi kita, dia membentengi kita, sehingga kita tidak terkena dari virus ini. Coba kita baca di dalam Ulangan 28 ayat 22 dikatakan, ayat 22a, Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Kalau kita baca di perikop dari ayat ini adalah kutuk untuk orang-orang yang tidak setia. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Tetapi kalau kita orang-orang yang setia, dikatakan di ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa dan di bumi. Dan seterusnya, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Puji Tuhan, bahwa kita orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang melakukan firman dengan setia, dikatakan Tuhan akan mengangkat kita dari bumi, sehingga kita menjadi orang-orang yang terpandang, orang-orang yang diberkati Tuhan. Dari Mazmur 91 ayat 4 sampai dengan 11, ini ada janji-janji Tuhan. Bagaimana Tuhan menjanjikan pada kita. Ayat 4, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ada firman Tuhan, ada janji Tuhan, dikatakan engkau tidak usah takut menghadapi ini semua. Karena hidup kita bukannya di tangan virus corona 19. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dikatakan walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Tuhan pasti menggenapi kepada orang-orang yang percaya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sungguh luar biasa. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Pertanyaannya, orang-orang yang bagaimana yang dapat perlindungan dan penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan? Jawabannya adalah di ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Inilah orang-orang yang dijaga, yang disertai, dilindungi oleh Tuhan. Apabila hidup kita
melekat dengan Tuhan. Hidup kita ada dekat dengan Tuhan. Dikatakan aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bukan saja hanya mengenal nama Tuhan, tetapi kita hidup bergaul dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita ada di dalamnya, kita ada di dalam perlindungannya. Oleh sebab itu Tuhan berjanji. Dikatakan ayat yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Bila kita berseru, kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena hidup kita adalah jaminan dari Tuhan Yesus sendiri. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jangan takut. Jangan engkau takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang, terhadap penyakit sampar, terhadap virus corona ini. Tetapi kita biarlah mau hidup dekat dengan Tuhan. Kita hidup melekat dengan Tuhan. Kita pertaruhkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Dan di ayat yang ke-16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Tuhan tidak akan membuat kita menderita. Tuhan tidak akan membuat kita kekurangan. Tuhan akan memberkati kita kalau kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Hidup menurut dengan perintah-perintahnya, dengan apa yang Tuhan kehendaki, dengan firman Tuhan. Tuhan memberikan satu perintah-perintahnya kepada kita agar kita melakukannya. Dan inilah firman Tuhan, bahwa firman yang berkuasa ini, firman yang akan memberikan kita kekuatan. Tuhan sanggup mengusir virus-virus, penyakit apapun. Karena firman Allah berkata, jangan takut. Kita tidak usah takut, tetapi kita mau terus berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada janji Tuhan apabila kita hidup dekat dan melekat dengan Tuhan. Maka janji-janji Tuhan menjadi bagian kita. Mari kita mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Firman ini saya sampai di sini. Mari kita sama-sama berdoa. Saya akan mendoakan saudara-saudara sekalian. Bapa kami yang di dalam sorga, kami mengucap syukur karena ada firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami satu pengharapan yang pasti. Tuhan yang sudah memberikan firman ini kepada kami pada saat ini. Biarlah firman inilah yang akan memberikan kami bahwa firman yang berkuasa, yang melindungi kami, menjadi kami kuat. Kami tidak takut menghadapi virus-virus corona ini ya Tuhan. Karena ada Tuhan yang melindungi kami, memagari kami, menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau yang selalu memperhatikan setiap kehidupan umat-umatnya. Bapa di dalam sorga, kami bawa seluruh bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan berikan kami kelepasan dari virus-virus ini. Memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami boleh menghadapi virus-virus ini dengan tenang ya Tuhan. Hamba percaya Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami mau hidup dekat, melekat dengan Tuhan. Agar janji-janji Tuhan menjadi bagian kami ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk pemerintahan kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan sampai jajarannya yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Tuhan, Engkau yang menjaga dan melindungi. Engkau yang memberikan benteng penjagaan yang ketat ya Tuhan. Sehingga segala sakit penyakit, virus-virus penyakit tidak dapat mengena orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami semua. Disinilah kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu.
sehingga kepercayaan kami kepada Tuhan, kami tetap kuat dan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Roh Kudus yang meteraikan firman ini dalam hidup kami, sehingga firman ini terus dia akan bekerja dan bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Saudara jemaat yang kami kasihi, kiranya berkat firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi bekal bagi kami untuk mengenal hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan hidup. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa.